So, selamat datang. Di depan saya ada Huawei MatePad 11,5S dan hari ini saya akan menunjukkan cara melakukan proses pengaturan perangkat ini. Oke, jadi saat Anda menyalakannya untuk pertama kali, Anda akan melihat layar yang sama seperti yang ada di depan saya, yaitu halaman pemilihan bahasa yang paling buruk di dunia. Setiap bahasa ada di gelembungnya sendiri. Meski di tablet setidaknya jaraknya agak berjauhan, yang saya tidak yakin apakah itu lebih baik atau malah lebih buruk. Dan gelembungnya menghilang jauh lebih cepat daripada yang Anda duga. Jadi kita hanya melihat 3 bahasa pada satu waktu. Sekarang bagi saya, sepertinya bahasa Inggris sudah terpilih. Ya, mulai. Jadi ini dalam bahasa Inggris, jadi saya tidak perlu mencari bahasa saya di desain jelek ini. Jadi saya akan langsung mulai saja. Sekarang sebenarnya bukan ingin kembali sebentar jika bisa. Oke, ternyata tidak bisa kembali. Jadi sebelum lanjut, saya ingin menyebutkan sedikit. Kita juga punya bantuan membaca, dan di sini ada hal-hal seperti pembesaran dan juga memperbesar ukuran font jika itu yang Anda butuhkan. Jadi mari kita pilih mulai. Dan di sini kita bisa memilih wilayah. Entah kenapa ini memilih Inggris Raya. Jangan sampai saya dianggap berasal dari Inggris Raya, jadi mari kita cari wilayah saya, yaitu Polandia. Nah, ini dia. Sekarang saya ingin memberikan sedikit teori konspirasi di sini. Saya suka memilih wilayah, tidak peduli saya dari sana atau tidak, yang berada di Uni Eropa. Alasannya adalah Uni Eropa punya hak konsumen yang jauh lebih baik. Jadi setiap kali ada perubahan aturan, mereka akan memaksa sebagian besar produsen untuk mematuhinya, atau didenda, atau bahkan mungkin berhenti berbisnis di Uni Eropa, kan? Jadi itu memaksa berbagai produsen untuk mematuhi aturan apapun itu. Dan sebagian besar perubahan yang ada di sini berorientasi pada konsumen. Jadi itu jelas bagus bagi kita sebagai konsumen. Nah, alasan saya menunjukkan bahwa memilih wilayah seperti itu bisa menguntungkan Anda adalah karena saat perubahan itu berlaku, perusahaan mungkin terkadang hanya mematuhi perubahan itu di wilayah tersebut, mengabaikan yang lain dan tetap berbisnis seperti sebelumnya. Jadi mungkin menguntungkan jika Anda memilih seolah-olah dari sini dan mendapatkan manfaat itu. Hal lain yang ingin saya sampaikan yang mungkin sangat tidak akurat di sini, misalnya Inggris Raya dan sebagainya. Sejujurnya, Inggris Raya sepertinya bukan yang paling tempat yang berorientasi pada kebebasan berbicara, dan juga sama seperti Amerika Serikat, sepertinya privasi bukan hal yang paling dikhawatirkan, malah sebaliknya, yang mungkin sudah kita ketahui jika Anda pernah dengar. Inggris ingin mendapatkan akses kembali ke iPhone, jadi mereka pada dasarnya bisa menghindari perintah pengadilan atau semacam surat panggilan. Dan masuk begitu saja kapanpun mereka mau untuk mengakses data di ponsel Anda tanpa Anda sadari. Sepertinya itu tindakan yang mencurigakan saat Anda seharusnya bukan seorang kriminal. Dan jelas semua orang bodoh di pemerintahan dan kekuasaan ini akan memberi Anda pendapat konyol bahwa jika tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Agak lucu bagaimana orang-orang brengsek ini punya ide aturan untukmu tapi tidak untukku. Karena, Anda tidak punya privasi atau kami tidak ingin Anda memilikinya. Tapi kami sebagai politisi itu sendiri, mereka memilikinya. Karena hukum ini tidak berlaku bagi mereka, mereka punya kekebalan. Itu luar biasa sekali, bukan? Orang-orang yang pada dasarnya membuat hukum bodoh ini tidak terpengaruh olehnya, dan mereka mencoba memberitahu Anda bahwa itu bagus. Percayalah, ini demi keuntunganmu sendiri, kawan. Percayalah padaku. Jadi jelas, saya tidak akan pernah mau memilih Inggris hanya dengan sedikit harapan bahwa jika mereka melakukan hal bodoh seperti ini, Anda tidak akan termasuk di dalamnya. Dan misalnya, mereka tidak akan bisa mengakses perangkat Anda hanya karena Anda secara ajaib memutuskan untuk memilih bahwa Anda bukan dari Inggris. Mungkin agak berlebihan di sini, tapi jika ada sedikit peluang, sebaiknya saya ambil saja. Saya pribadi benci dianggap sebagai kriminal hanya karena saya berani memakai Android dan ingin punya privasi. Jadi mari kita lanjut. Berikutnya ada ketentuan penggunaan, ada perjanjian lisensi perangkat lunak pengguna akhir, dan pernyataan layanan dasar, beserta pemberitahuan enkripsi data. Nah, yang terakhir adalah yang paling lucu.
Dua lainnya bisa Anda baca, tapi yang terakhir ini seperti omong kosong yang tidak jelas. Sekarang dalam nada keabu-abuan ini, yang mungkin agak sulit dilihat di kamera, kita punya data pengguna dienkripsi secara default. Anda dapat menghapus semua data pengguna dari perangkat ini dengan menyetel ulang ke pengaturan pabrik. Begini saja, karena ini sama sekali tidak berarti apa-apa. Dikatakan bahwa data Anda dienkripsi, dan ini kembali ke apa yang saya katakan, bahwa pemerintah ingin misalnya memiliki akses ke perangkat Anda yang bisa mereka periksa kapan saja. Dan kita hanya tahu tentang ini karena Apple sendiri memutuskan untuk menolak ini. Di sebagaimanapun juga saya cukup yakin bahwa Android atau Huawei omong-omong masih berjalan di Android. Jadi versi sumber terbukanya. Jadi dengan mengingat hal itu, saya cukup yakin Android telah memberikan hak-hak itu sejak lama karena Android tidak berorientasi pada keamanan dan privasi. Ini berorientasi pada kebalikannya dan menjual data Anda. Jadi kemungkinan besar itulah yang mereka lakukan di sini juga, meskipun ini seharusnya Harmony OS. Intinya ini masih Android. Dan dengan kata lain, mengenkripsi data Anda dan Anda bisa menyetel ulangnya dan keren. Ini seolah-olah memberitahu Anda bahwa rumah Anda terkunci, tapi semua orang punya kuncinya. Lalu buat apa ada kunci? Jika siapapun bisa mengaksesnya pada saat itu? Atau setidaknya, biar saya perjelas Anda tahu, rumah Anda terkunci dan aman. Tapi setiap kepala pemerintahan dan petugas polisi, kapanpun mereka mau, mereka bisa masuk tanpa surat perintah atau semacamnya. Mereka bisa pakai kunci cadangan yang mereka semua miliki. Pada saat itu, apa gunanya? Enkripsi ini, jika siapapun bisa membukanya, Anda tidak akan peduli atau Anda tidak ingin hal itu terjadi. Jadi ini tidak ada artinya. Lanjut. Hubungkan ke jaringan. Nah, ini agak konyol. Di sini, ini Huawei dan bagian dari desain bodoh mereka. Anda tidak bisa melewati koneksi ke Wi-Fi karena alasan konyol yang sangat buruk, amit-amit. Saya seharusnya bisa mengatur tablet ini sesuai keinginan saya. Rupanya saya bisa mengaturnya selama saya dipaksa memberikan data saya dengan terhubung ke jaringan. Jika saya tidak mau, sial sekali, sepertinya saya tidak akan menggunakan perangkat ini, kan? Jadi persetan denganmu. Dan kita akan terhubung ke jaringan omong kosong di sini, hanya karena saya harus melakukannya. Ayo dong. Jadi mari kita masukkan kata sandinya. Nah, sudah. Makan tuh Huawei. Data dan privasi. Lucu sekali datang dari Huawei sendiri dan berjalan di Android. Kita abaikan saja ini, dan jangan baca satu kata pun. Saya bahkan tidak akan percaya apapun yang ada di sana. Sekarang berikutnya kita punya perlindungan perangkat, dan ada dua cara berbeda untuk melindunginya. Satu, melalui layar kunci, yaitu PIN, pola, atau kata sandi. Anda bisa pilih satu dari tiga, dan yang kedua adalah pengenalan wajah. Nah, jika Anda berencana menggunakan pengenalan wajah, Anda harus memilih PIN, pola, atau kata sandi, karena pengenalan wajah adalah biometrik yang tidak selalu bisa diandalkan. Saya akan memilih satu saja di sini, pola. Nah, saya suka ini. Pastikan untuk mengingat kata sandi layar kunci Anda. Ya iyalah, saya harus ingat kata sandi saya. Siapa yang sangka? Air itu basah. Saya akan mengubahnya ke pola, seperti yang saya katakan. Dan ulangi. Dan selesai itu sudah diatur, dan Anda bisa mengeceknya dengan cepat hanya dengan melakukan ini. Berikutnya, kita akan pilih atur nanti untuk melewati pengenalan wajah, dan kita punya kontrol orang tua. Tentu saja, jika Anda ingin mengaturnya, silakan. Jika tidak peduli, Anda bisa lewati saja. Berikutnya kita punya Huawei ID. Ini pada dasarnya setara dengan sesuatu seperti akun Apple iCloud. Dan karena ini Huawei, ia menggunakan App Gallery atau apapun yang mereka punya di sini untuk mengunduh. Ya, App Gallery. Jadi, kemungkinan besar Anda ingin masuk jika berencana mengunduh aplikasi apapun dari toko mereka. Ingat, tidak ada Play Store di sini, jadi Anda akan terpaksa sebagian besar mengunduh aplikasi dari sini. Tapi jika Anda tidak ingin mengatur atau masuk ke sini, Anda sebenarnya bisa melewati ini. Jadi Anda bisa klik lanjutkan, pilih tidak punya Huawei ID atau lupa kata sandi Anda. Dan kemudian Anda bisa memilih.
mungkin nanti. Berikutnya ada beberapa layanan seperti statistik ID iklan, ya, kita akan matikan sampah itu. Kita tidak perlu membagikan itu. Dan kita juga akan menonaktifkan iklan yang dipersonalisasi di sini. Tidak perlu iklan kita dipersonalisasi. Kita tidak dibayar untuk itu. Anda membeli perangkat ini dengan harga penuh. Tidak ada alasan mengapa data pencarian Anda harus diuangkan, lalu diberikan kembali kepada Anda sebagai rekomendasi iklan. Jadi kita akan matikan itu. Dan yang terakhir adalah pembaruan otomatis. Itu terserah Anda. Entah kenapa ini dinonaktifkan. Berikutnya, kita punya layanan yang ditingkatkan. Jadi intinya membantu Huawei meningkatkan perangkat itu sendiri. Sekali lagi, Anda membayar penuh untuk ini. Anda tidak akan membagikan data apapun kepada mereka tanpa alasan, selama mereka tidak membayar Anda. Jadi tidak, terima kasih. Dan hal yang sama berlaku untuk program peningkatan pengalaman pengguna. Itu yang saya maksud tadi. Dan nanti di sini juga, sekali lagi, segala jenis pembagian data yang mereka klaim untuk meningkatkan perangkat Anda, itu bukan tugas Anda, itu tugas mereka. Jika mereka ingin ini, jika mereka sangat peduli, mereka bisa membayar Anda untuk data yang Anda hasilkan dari perangkat yang sudah Anda beli. Jika tidak perlu melakukan itu. Sekarang kembali ke belakang, Des. Kita punya layanan lokasi di sini. Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkannya. Ini pada dasarnya memungkinkan aplikasi mengakses lokasi Anda, yang mana beberapa aplikasi akan memerlukan ini agar bisa berfungsi. Biasanya, aplikasi yang memerlukannya akan memunculkan jendela peringatan bahwa mereka menolak bekerja, seperti anak manja sampai Anda mengaktifkan layanan ini. Jadi Anda akan tahu mana yang bisa Anda hapus. Sekarang, jaga perangkat lunak tetap mutakhir. Sekali lagi, ini hanya pembaruan perangkat lunak. Entah kenapa tadi dimatikan di bagian bawah, tapi sekarang muncul dan kita bisa pilih aktifkan dan lanjutkan, atau Anda bisa tetap mematikannya dengan memilih perbarui secara manual. Dan halaman berikutnya, ada impor data. Jadi di sini Anda bisa mengimpor semua data dari perangkat lama ke yang ini. Nah, jika Anda punya perangkat Huawei, ini akan menjadi tugas yang sangat mudah. Jika tidak, Anda harus mengunduh klon tablet atau, ponsel atau tablet di perangkat lainnya. Nah, jika perangkat Anda yang lain adalah perangkat Android, Anda harus melakukannya dari Peramban. Sebenarnya, karena Huawei tidak dapat berbisnis dengan apapun yang terkait dengan Amerika Serikat, jadi aplikasi yang akan Anda temukan di Play Store bernama Phone Clone, yang bahkan merupakan aplikasi mereka sudah kedaluarsa beberapa tahun dan tidak akan berfungsi. Jadi Anda dapat mengunduh versi yang bagus yang diperbarui dari Peramban dengan mencarinya, dan Anda akan menemukan situs web resmi mereka. Dan ini akan memungkinkan Anda untuk memasangnya dan menjalani proses ini dengan mudah. Dan ini adalah cara yang bagus untuk memigrasikan semua data Anda dari perangkat lama ke perangkat ini. Cukup ekstensif dan jauh lebih baik daripada misalnya sesuatu seperti cadangan Google. Sekarang saya mau tunda akan benar-benar memulihkan apapun di sini, jadi saya hanya akan memilih atur sebagai perangkat baru. Dan selanjutnya kita memiliki opsi untuk navigasi kita. Nah, secara bawaan ini memilih navigasi gerakan, jadi saya akan tetap menggunakannya, tetapi jika Anda ingin menggunakan tombol, Anda dapat memilih ubah metode navigasi di bagian bawah sini. Dan ini pada dasarnya menyelesaikan pengaturannya. Coba sekarang, dan kita siap untuk memulai. Jadi dengan demikian saya harap video ini bermanfaat bagi Anda, dan jika ya, jangan lupa tekan suka, berlangganan, dan terima kasih telah menonton.